sudah banyak, tahun depan lebih banyak adalah karena orang perlu makan dan perlu uang cash. Tapi saudara jangan tergoda utang bank, pakai KPR untuk beli properti. Ingat, jangan terjebak itu. Kecuali punya uang cash baru beli. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Shalom. Saudara masih ingat tahun lalu saya pernah pesan bahwa semua suruh beli emas walaupun sebulan hanya 1 gram. Ya masih ingat, angkat tangan coba. Tinggi-tinggi. Nah sekarang emas naik, betul? Betul? Harga-harga akan naik sampai 2026. Kita semua akan puncak inflasi. Apa saudara? Puncak apa? Banyak orang ngomong sama saya gini, Pak, tahun ini aja udah berat. Gimana tahun depan? Betul? Saya kan beritahu pada saudara semua tahun lalu bahwa kita semua akan masuk resesi ekonomi itu di tahun 2025. Betul? Yang masih ingat angkat tangan semua. Tinggi-tinggi. Sekarang udah terasa. Betul? Betul? Nah, Surabaya gimana? Saya beritahu, kencangkan ikat pinggang. Biasanya makan steak tenderloin, sekarang makan kikil. Tetap rasanya empuk, betul? 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 Resesi ekonomi ini tidak terasa berat di Surabaya selama tidak utang bank. Jadi yang utang bank, makanya dari 3 tahun yang lalu saya beritahu, jangan utang bank. Karena kita masuk resesi ekonomi berat tahun depan. Yang utang bank, siapin nanam kelapa kopior dan es kopior. Sambil minum sama-sama kepalanya kok. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun depan. Jelas saudara? Dan nanti inflasi terus. Tahun depan semua ada. Semua naik semua adalah. Harga-harga akan naik semua. Itu tahun depan. Yang tidak naik hanya satu, harga diri. Sampai 2026 Desember. Itu puncak-puncaknya inflasi. Dan 2027 baru ekonomi bergerak. Jelas? Dan tahun depan banyak properti yang diobral. Tahun ini sudah banyak, tahun depan lebih banyak adalah karena orang perlu makan dan perlu uang cash. Tapi saudara jangan tergoda utang bank, pakai KPR untuk beli properti. Ingat, jangan terjebak itu. Kecuali punya uang cash baru beli. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas? Bunga bank, daya beli masyarakat turun. Itu sampai tahun 2026. Jelas? Dan ekonomi bergerak. Waktu itu saya beritahu, 10 tahun ke depan Cina menguasai ekonomi Indonesia. Masih ingat? Nggak usah banyak-banyak. Sekarang aja Cina masuk tekstilnya ke Indonesia. Betul? Betul? Hanya 4 yang bertahan. Apa saudara? Perikanan, peternakan, pertanian, ketiga logistik distribusi. Karena ingat, SIM-nya harus Indonesia. Jelas? 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 Dan ingat, toko-toko besi tetap aman. Yang berbau pasir dan batu. Karena di gunung tidak import. Dan yang keempat, properti tanah. Membatasi hak kepemilikan tanah. Yang 4 ini. Yang 4 ini yang bertahan seterusnya. Dan kuliner itu bertahan. Kecuali Chinese food. Karena apa? Yang aslinya datang. Sini kan KW, betul gak? 10 tahun ke depan, kokinya asli dari sana yang sipit-sipit datang ke sini. Gimana asli lawan KW, betul gak? Nah,
Makanya semua yang kuliner-kuliner semua persiapkan masakan Nusantara. Karena 10 tahun ke depan Cina menguasai ekonomi Indonesia. Kemarin saya di Kementerian Pertahanan, saya omong-omong sama Jenderal Gleni Kairupan karena sahabat saya 20 tahun. Saya ngomong, langkah pertama, swasembada jagung dulu. Untuk apa? Karena jagung yang paling tahan kemarau. Kalau padi itu harus berair cukup. Dari batang, daun, sampai biji, semua saya kepakai. Dan tahan lama. Pertama, jagung dulu. Kedua, aman dulu. Kondisi apapun penting aman. Ingat, tahun depan yang diutamakan presiden pasti aman dulu. Jelas? Jelas? Jadi saudara tidak usah takut akan terjadi macam-macam. Aman. Amin. Ngomong sebelahnya, tidak usah pindah luar negeri. Amin. Apa saudara? Aman. Ingat. Posisi apa saudara? Aman. Pak, gimana untuk ke depan, tahun depan nyimpen apa? Pertama, yang hubungan dengan dagang, yang berhubungan dengan import, harus punya cash dolar secukupnya aja. Yang kedua, perlu udah tahu emas nanti berapa tahun lagi 2 juta per gram. Tahun lalu saya nyuruh semua nyimpen emas walaupun 1 gram. Betul? Betul? Sekarang udah naik. Dan berapa tahun lagi? 2 juta per gram. Jadi kalau nikah nanti bukan pakai cincin emas, cincin aluminium. Jelas? Cincin apa dah? Ngomong sebelahnya, itu nanti zamanmu. Penting tahan lama. Aluminium, cintamu sejati seperti aluminium. Nah, jadi itu akan terjadi. Ingat. Dan saya sudah beritahu, tahun depan perpajaan. Jadi saya beritahu sekarang, ini sebelum saya selesai khotbah ya. Kenapa 3 tahun yang lalu saya khotbah di tempat ini sampai berapa kali? Supaya semua beli tanah. Masih ingat? Ya masih ingat tangan-tangan coba. Beli tanah, beli emas, beli US dollar. Betul? Saya kasih tahu. Gaji UMR sekali. Sekarang ini misalnya. Sebulan maksimal lah. Udah berat itu. Itu 5 juta. UMR ya. Oke. Mau punya rumah. Harga 500 juta. Itu paling rendah di Surabaya. Betul? Betul? Kecil. RSSS. Rumah sangat sederhana. Selonjor. Susah. Itu aja udah 500 juta di dalam kota. Betul? Betul? Itu mau beli aja. Itu nunggu 10 tahun loh. Itu sama makan dikurangin doa puasa. Betul? Setelah 10 tahun mau beli. Naik. Karena harga tanah naik terus. 1,5 miliar, 2 miliar. Gimana mau kebeli? Betul? Apalagi gajian 3 juta. 4 juta. Kan saya beritahu. Saudara semua beli tanah. Nanti menentukan masa depan anak-anakmu. Betul? Betul? Perpajaannya. Betul? Betul? Kedua, ingat saudara, saingan tambah berat. Betul? Betul? Makanya 3 tahun yang lalu saya beritahu semua supaya beli apa? Tanah. Ya masih ingat, angkat tangan coba. Dan saya beritahu semua suruh berkebun. Harga-harga naik semua. Betul? Krisis pangan. Dan tahun ini dan saat ini saya beritahu, tahun depan, tahun untuk bertahan. Apapun kondisimu, bertahan, usahakan jangan utang bank. Jelas? 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 Dan nyimpen uang emas, nyimpen di rumah, uang cash, jaga-jaga. Di bank juga ada, di rumah juga ada. Kenapa? Jaga-jaga tiba-tiba pembatasan pengambilan uang di bank. Jaga-jaga semua. Jelas, saudara? Tapi untuk negara
aman. Tepuk tangan. Jadi tahun ini saya beritahu untuk tahun depan. Semua yang bisnis berhubungan import, siap-siap cash dolar disimpan. Jelas? Dan apa berapa tahun lagi emas berapa Dara? 2 juta per gram. Jelas? Dan tahun ini sampai 2026 harga-harga akan naik terus sampai puncak adalah. Puncaknya kapan? 2026 Desember. Setelah puncak 2027 baru properti naik karena properti itu yang terakhir. Nah, jadi tahun ini banyak properti yang diobral. Tahun depan lebih banyak lagi adalah. Tapi daya beli masyarakat turun sampai 2026. Ini waktunya yang dapat uang cash beli. Kalau utang KPR jangan. Kenapa? Kondisi seperti ini sampai 2026. Jelas? Jelas? Untuk jemaat GSJS di sini saya beritahu Tuhan pelihara kita semua. Nah, yang kedua, ingat ngomong sebelahnya, kencangkan ikat pinggang, jangan ngurangi persembahan, betul? Amin. Karena apa? Tahun depan, tahun ini, saudara beli barang yang saudara perlu aja. Yang tidak perlu jangan dibeli. Yang setuju angkat tangan? Nggak usah yang bermerek, penting bisa dipakai. Setuju? Nggak usah merek-merek. Kayak saya aja, celana ini usia 20 tahun. Ini tambalannya asli, karena apa? Udah bolong. Saya bayar 10.000. Ditanya, Pak yang warna kayak ini nggak ada, adanya biru. Kasih biru aja. Ini udah 20 tahun nih Dara. Kalau celana model kayak gini, orang mau ngerampok, nggak usah ngerampok, tak kasih ikhlas. Amin. Jadi ingat, tahun depan kita apa Dara? Resesi. Jelas? Kencangkan ikat pinggang, beli barang yang perlu saja, yang tidak perlu jangan. Kurangi pengeluaran. Jelas? Dan bertahan. Amin. Ngomong sebelahnya, kurangi pengeluaran. Dan bertahan. Sampai 2026. Dan ingat, mulai sekarang yang bisnis makanan Chinese food, mulai berpikir untuk makanan Nusantara. Kenapa? Karena nanti yang aslinya bakal datang. Jelas? Dan ingat, saudara tidak boleh takut, tidak usah khawatir. Resesi ekonomi Surabaya, Jawa Timur tidak terasa. Hanya yang terasa ada di Jakarta. Kemarin saya beritahu, Pak, gimana menurut keuangan itu Bapak? Ingat, posisi negara tetap aman. Yang kedua, stabil keamanan. Moneter apapun, ingat, penting sudah lakukan, tidak utang bank, engkau selamat. Jelas? Yang setuju angkat tangan Dara. Tidak ada utang bank. Kedua, mengurangi apa? Tidak boleh mengurangi apa? Persembahan. Dan hidup apa? Dan tidak tergantung merek. Dan jangan gengsi. Jelas? Jelas? Beli yang Anda perlu. Yang tidak perlu, jangan. Pengeluaran yang tidak perlu, jangan. Karena apa? Kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026 Desember. Berapa tahun lalu saya memberitahu, simpan emas. Emas masih berapa? Betul? Naik. Saya suruh nyimpan dolar, dolar masih berapa? Sekarang udah del semua, betul? Dan ingat, tahun depan semua akan naik. Yang tidak naik apa Dara? Hadiri. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini.
Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan. Diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran. Diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan. Diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5. Mahkota kemuliaan. Diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa.
maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.
happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy